Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana bani Adam wadiyan minal mal labtagha salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab." Lau kana li bani Adam wadiyan minal mal, seandainya Ibnu Adam itu diberi dua lembah yang berisi harta, labtagha salisan, tentu dia akan menginginkan lembah yang nomor 3. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan mulutnya tidak akan pernah puas kecuali sudah disumpal dengan tanah. Artinya kecuali dengan mati, baru ketika dia mati dia puas, dia tidak menginginkan harta lagi. Hadirin rahimakumullah, penjelasan hadis ini adalah bagaimana manusia ini kebanyakan salah dalam mengartikan harta, uang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menganggap uang adalah nomor satu dan yang satu-satunya. Menganggap uang itu adalah mulia. Menganggap uang itu agung. Dan menganggap semua orang yang tidak punya uang adalah hina, tidak mulia, dan mengakibatkan menilai seseorang banyak dari materi. Begitulah uang, memang begitulah uang. Dan begitulah kebanyakan manusia menanggapi harta dalam kehidupan ini. Seperti yang kita ketahui, harta itu di dalam bahasa Arabnya itu disebut dinar, disebut dirham. Coba kita lihat di belakang dinar dan dirham. Kalau dinar belakangnya nar, api. Kalau dirham belakangnya hamun, susah, sumpah. Sebetulnya dinar dan dirham itu kebanyakan membuat orang sumpah dalam kehidupan karena tidak bisa mengartikan dengan arti yang sesungguhnya, dan bisa membuat mereka terjerumus dalam api neraka, menghamba-hamba, menjadi budak dari harta itu sendiri. Itulah manusia. Kenapa demikian? Karena mereka salah dalam mengartikan harta dalam kehidupan ini. Dia menaruh harta di dalam hati dan jiwanya, dan bukan menaruh di dalam tangannya dan hanya sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Famata kana al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika la yadurruka walau kathura, wa mata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu syai'un." Famata kana al-mal, apabila harta sudah ada di tangan kalian, kalian hanya sebatas digenggam di tangan, di lemari, tidak menjiwai, tidak ditaruh di dalam hati, maka lam yadurruka walau kathir. Kata Ibnu Qayyim, harta itu tidak akan pernah membahayakanmu, tidak akan pernah menjurumuskanmu ke dalam api neraka meskipun harta itu banyak. Tetapi wa mata kana fi qalbika darraka, tetapi ketika kalian sudah menaruh harta di dalam jiwa kalian, menaruh harta di dalam hati kalian, maka harta itu akan membuat kalian itu bahaya. Walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, walaupun seandainya kamu tidak
memiliki harta sama sekali, tapi menempatkan harta di dalam hatimu, maka itu sangat bahaya dan sangat membahayakan. Bukankah orang-orang demi mendapatkan harta banyak saudara-saudara yang bermusuhan? Sebab harta banyak bapak anak bertengkar. Dikarenakan harta banyak yang haram dijadikan halal dan yang halal dijadikan haram. Tidak peduli haram apa tidak, dilarang apa tidak, yang penting harta, maka itulah yang nomor satu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan karena disebabkan harta ada di dalam jiwa dan hatinya, diagung-agungkan, dinomor satukan, membuat seseorang yang diberikan keistimewaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat menyalahgunakan yang diberikan kelebihan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan dan digunakan bukan yang semesti dan sebenarnya. Allah memberikan ia kelebihan, yang lainnya tidak bisa lihat jin, dia bisa lihat. Yang lainnya tidak bisa terbang, dia bisa terbang. Itu sebenarnya Allah memberikan kelebihan itu agar dia bisa mengenalkan, menyadarkan orang-orang yang belum tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau diberikan kelebihan agar engkau itu mengenalkan seseorang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau diterkenalkan agar engkau mengenalkan seseorang yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah menyalahgunakan. Contohnya ada seseorang yang sering bermimpi Nabi, yang sering tidak sakit, malah dia mengaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit, bukan malah bersyukur mengucapkan seperti ucapan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, melainkan dia mengaku saya adalah Tuhan, saya tidak pernah sakit. Raja Dekianos Romawi, ketika Allah diberi kelebihan tidak pernah sakit, dia malah mengaku sebagai Tuhan. Di zaman era globalisasi ini, akhir zaman ini, banyak orang-orang yang mempunyai kelebihan yang menyalahgunakan dalam kelebihannya karena hanya sebatas harta dan harta dan harta. Bukankah orang dipandang oleh Allah mulia tidak mulianya karena takwanya? Inda akramakum indallahi atqakum. Bukankah orang dinilai oleh Allah, dipandang oleh Allah hati dan amalnya? Lakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bukan dengan harta yang banyak. Ada orang mengaku sebagai nabi, mengaku malaikat Jibril. Di Indonesia banyak mengaku sebagai utusan Allah, mengaku Nabi Isa, banyak. Ditangkaplah oleh polisi, mengaku sebagai nabi, ditangkap oleh polisi. Malaikat Jibril ditangkap oleh polisi. Jadi saya bersyukur polisi-polisi di Indonesia ini hebat-hebat. Bukan hanya pencuri perampok yang ditangkap, melainkan dia bisa menangkap nabi dan malaikat juga. Ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku bahwasannya dia adalah Imam Mahdi. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada kejadian tersebut, kita kembalikan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama.
Bagaimana? Ada yang mengaku nabi, malaikat Jibril. Masa malaikat Jibril turun? Ada yang mengaku nabi, sekarang nabi. Masa ada nabi? Disebutkan di hadis, Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, adalah terakhir nabi. Ada nabi lagi, jangan percaya. Karena Nabi Muhammad sendiri yang bilang bahwa dia adalah terakhir nabi. Kenapa kamu percaya kepada orang itu, tidak percaya Nabi Muhammad? Ada yang percaya bahwa dia adalah Imam Mahdi. Kenapa dia percaya kepada Mahdi? Namanya siapa? Asep misalnya. Asep mengaku Imam Mahdi. Kenapa percaya? Tahukah kalian Imam Mahdi di dalam hadis, kembalikan kepada hadis Rasulullah, bahwa di dalam hadis Imam Mahdi adalah namanya persis dengan nama Nabi Muhammad, yaitu siapa? Muhammad bin Abdullah, nama Imam Mahdi. Dan juga Imam Mahdi keturunan dari Habaib. Kenapa percaya? Mereka mengandalkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, yang sebenarnya Allah ingin dia itu mendekat, dia mengajak orang tidak mengenal Allah itu bisa mengenal Allah, tapi dia menyalahgunakan. Karena apa? Karena harta.